Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin. Masih di pembelajaran matematika untuk minggu ini Ibu ulang kembali tentang operasi bilangan bulat. Kali ini masih penjumlahan dan pengurangan. Baik dengan menggunakan garis bilangan maupun tanpa menggunakan garis bilangan. Tapi sebelum kita belajar, Ibu akan memberikan beberapa tips untuk belajar matematika agar lebih asik, lebih mudah, lebih menyenangkan, sehingga kita semua bisa lebih mudah paham dan kita belajar dengan enjoy atau dengan nyaman. Oke, agar lebih mudah memahami matematika, maka yang pertama kalian harus lakukan adalah open minded, yaitu membuka pikiran kalian, membuang pikiran-pikiran negatif tentang matematika. Biasanya matematika, orang kalau sudah dengar matematika itu susah, sulit, akan tetapi kalian buang pikiran seperti itu dan ubahlah mindset kalian bahwa matematika itu mudah, matematika itu asik, matematika itu menyenangkan, ya. Jadi seolah-olah membatasi diri bahwa kalau matematika itu sulit maka kita tidak akan bisa, karena ucapan adalah doa. Maka kalian harus selalu berpikiran positif bahwa matematika itu asik. Kita belajar matematika itu senang, kita belajar matematika itu bisa menikmati. Oke ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila kalian mengalami kesulitan atau menemukan kendala, maka jangan diam saja, akan tetapi bertanyalah kepada yang lebih bisa atau yang sudah bisa, baik itu teman, orang tua, atau bahkan kepada guru. Jadi apabila kalian menemui kendala, jangan diam saja. Jangan malu untuk bertanya kepada yang sudah bisa. Kemudian tips belajar berikutnya adalah kerja keras. Artinya semua tidak akan mudah didapat tanpa kerja keras. Semuanya harus mencoba, kemudian semuanya harus berlatih terus supaya kalian bisa, ya. Berikutnya, pembelajaran matematika itu sebenarnya tidak bisa ditinggal. Artinya apabila kalian sudah tidak mengikuti pembelajaran 1 atau 2 hari, misalnya kalau di sekolah, itu kalian akan cepat tertinggal. Makanya untuk pembelajaran matematika sebisa mungkin jangan sampai ada yang terlewat, karena semuanya berkesinambungan sehingga urutan-urutannya itu kalian lebih mudah paham dan kalian bisa memahami pembelajaran dengan baik, ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Karena apabila ketinggalan sekali saja itu akan sulit untuk mengejarnya. Kemudian tips belajar matematika berikutnya adalah mengulang-ulang materi. Nah, apabila sudah diberikan materi oleh guru, maka di rumah silakan diulang-ulang lagi. Boleh dengan soal yang sama, atau kalau yang sudah bisa membuat soal sendiri, silakan buat soal sendiri kemudian dijawab sendiri, ya. Apabila belum bisa membuat soal, maka yang sudah diajarkan di sekolah silahkan kalian diulang di rumah, dibaca lagi. Misalnya di sekolah masih belum terlalu paham, apabila kita ulang pasti akan ketemu. Ini kok dapat ininya dari mana ya? Diulang-ulang lagi itu akan ketemu. Maka secara tidak langsung kalian itu akan lebih mudah paham karena otak kita sudah terlatih untuk berpikir keras. Kemudian yang terakhir adalah percaya diri. Artinya semua orang pasti bisa. Hanya saja mungkin kecepatan orang menangkap materi itu berbeda-beda. Ada yang sekali diajarkan di sekolah langsung bisa. Ada yang ketika diulang di rumah baru paham, baru mengerti. Ada yang besoknya lagi ketika diulang pelajarannya baru mengerti. Tetapi sebenarnya semuanya apabila mau mencoba itu pasti akan bisa. Dan yakin bahwa kalian itu bisa. Tanamkan dalam diri kalian percaya diri bahwa aku pasti bisa matematika. Begitu ya. Jadi ini beberapa tips agar kalian itu lebih menyukai pembelajaran matematika, ya. Ini harusnya diulang di awal, diberikan di awal, tapi kemarin karena ibu lupa, jadi
mumpung ingat ibu kasih tahu. Tanamkan dalam diri kalian bahwa matematika itu asik, matematika itu menyenangkan, dan matematika itu tidak membosankan. Artinya buka pikiran kalian dan rubah mindset kalian. Oke, itu aja ya untuk sedikit iklan gitu ya. Langsung saja. Oh iya, satu lagi. Nah, ini yang paling penting nih. Tips yang berikutnya adalah tentunya kalian harus suka dulu terhadap gurunya. Karena ini susah nih. Apabila kalian sudah tertanam dalam diri kalian, guru matematika itu misalnya seperti ini, itu kalian kemungkinan besar apabila kalian tidak menyukai gurunya, maka materinya tidak akan masuk. Gimana materi mau masuk sementara kalian itu sudah istilahnya sudah tidak suka terhadap gurunya. Nah, jadi kalau kalian ingin menguasai suatu pelajaran, maka yang pertama adalah sukai dulu gurunya ya. Untuk pembelajaran apapun, kalau kalian sudah tidak suka dengan gurunya, maka pembelajarannya itu biasanya juga kalian tidak suka. Mata pelajaran yang diajarkan juga kalian tidak suka. Begitu ya. Oke, itu ya sedikit tips untuk bagaimana caranya biar kita asik untuk belajar matematika. Oke, mengingat pembelajaran yang sudah lalu tentang operasi hitung dengan menggunakan garis bilangan. Masih ingat ya seperti ini? Yang pertama membuat garis bilangan, kemudian di situ operasinya 2 ditambah 3 sama dengan 5. Maka langkah pertama adalah garis biru. Langkah pertama itu garis yang biru dari 0 menuju ke 2, ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena positif. 2 langkah ke kanan, kemudian dilanjutkan ditambah 3. Ditambah 3 itu garis yang hijau. Ditambah 3, 3 langkahnya berawal dari mana? Dari 2 tadi. Kan tadi yang biru berhenti di 2, maka dilanjutkan dari 2, 3 langkah ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena positif. Jadi berhentinya di bilangan ke-5. Nah, garis merah adalah hasilnya. Ya. Nah, ini kemarin kan Ibu hasilnya itu di atas ya, boleh ada yang di atas, kemudian ada untuk lebih mempermudah di bawah juga boleh. Ya, jadi hasilnya itu dari 0, dari titik awal itu 0 ke titik terakhir berhenti. Titik terakhir berhenti itu 5. Ya. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Seperti itu ya. Ada beberapa anak yang masih belum bisa menentukan arah. Makanya Ibu ulang lagi untuk jangan lupa arah anak panahnya yang paling penting ya. Ke kanan atau ke kirinya, ujungnya harus diberi tanda arah anak panah. Nah, ini adalah cara penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Yang pertama, membuat garis bilangan terlebih dahulu. Kemudian langkah kedua, langkah dimulai dari 0. Kemarin ada kalau nggak salah 2 anak yang tidak dari 0 mulainya, tapi dari angka 1 ya. Nah, itu belum betul ya. Jadi yang betul adalah langkah pertama dimulai dari 0. Kemudian setelah itu lihat tandanya. Tandanya itu positif atau negatif. Kalau tandanya positif, maka dari 0 arahnya ke kanan. Berapa langkahnya tergantung bilangannya. Kalau tandanya negatif, maka dari 0 arahnya ke arah kiri. Jangan lupa arah anak panahnya juga diberikan tanda paling di ujungnya. Setelah itu hitung langkahnya. Kalau sudah tahu arah anak panahnya, oh ini dari 0 ke kanan nih karena ini positif, maka tinggal dihitung langkahnya. Misalnya ini 2, positif 2. Oh, berarti dari 0 ke kanan 2 langkah. Oh, ini negatif 3. Ada negatifnya berarti dari 0 ke kiri. Berapa langkah? 3 langkah. Dari 0 ke kiri 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti negatif 3. Berikutnya, bilangan positif arah anak panah ke kanan. Bilangan negatif arah anak panah ke kiri. Kemudian hasil operasi hitung
itu dihitung dari 0 atau tempat berhentinya anak panah terakhir, itu adalah hasilnya ya. Jadi hasil kalau mau dihitung langkahnya itu dari 0 ngitungnya. Dari 0 titik awal ke anak panah terakhir berhenti tadi di mana. Atau bisa juga ditarik garis bawah, titik-titik ke bawah, misalnya dari tempat berhentinya anak panah terakhir kemudian tarik ke bawah, ini berhentinya di angka berapa nih. Nah, itu adalah hasilnya. Kayak begitu ya, mudah-mudahan kalian dengan ibu mengulang lagi, kalian lebih cepat paham, lebih mudah paham. Oke, ibu kasih contoh lagi. Misalnya di situ soalnya 5 ditambah dalam kurung negatif 7 sama dengan, nah kemarin ibu sudah berikan tips agar lebih mudah, bahwa apabila ada tanda positif dan negatif berdekatan maka akan berubah menjadi negatif. Apabila tanda negatif berdekatan itu menjadi positif. Begitu ya kemarin, mudah-mudahan masih ingat. Yang pertama adalah membuat garis bilangannya terlebih dahulu. Dari 0 ke kanan positif, ke kiri negatif. Kemudian kita lihat 5. 5 ini bilangan positif apa negatif? Positif. Maka pertama kita tentukan langkahnya berawal dari 0, titik 0. Dari titik 0 5 langkah. 5 langkah karena positif maka ke kanan. Dari 0 5 langkah ke kanan. Nah, berhentinya di bilangan 5 atau di angka 5. Kemudian ditambah negatif 7. Nah, negatif 7 ini berarti kan 7 langkah. Tapi lihat tandanya negatif, berarti ini kan tadi ke kanan ya, yang anak panah pertama ke kanan. Karena bilangan negatif 7 itu bilangan negatif, maka ke kiri. Oh, berarti balik lagi. Iya, betul, balik lagi. Jadi dari angka 5, kita tarik anak panah ke kiri 7 langkah. Nah, seperti ini. Jangan lupa di ujungnya, ibu selalu ingatkan di ujungnya diberikan anak panah, arah anak panah. Kemarin banyak yang hanya menggaris saja, di ujungnya nggak ada. Karena itu sangat menentukan bilangannya positif apa negatifnya di situ ya. Negatif 7 berarti 7 langkah dari berhentinya anak panah pertama. Nah, berhentinya di mana itu? Di negatif 2. Maka secara otomatis hasilnya negatif 2. Bisa ditaruh di atas, dari 0 ke negatif 2 jaraknya berapa? Negatif 2. Atau bisa di bawah seperti ini ya. Tapi salah satu saja. Kalau di atas, kalau di bawah ya di bawah. Negatif 2. Jadi 5 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 2. Atau bisa ditulis penyederhanaannya 5 dikurangi 7 sama dengan negatif 2. Ya, itu apabila kurungnya dibuka, kemudian tandanya akan berubah menjadi negatif. Positifnya kalah. Seperti itu ya. Sekarang kita coba lagi. Negatif 2 dikurangi negatif 7 sama dengan, nah ini bisa berubah bentuk. Karena kalau tadi positif sama negatif itu berdekatan, maka menjadi negatif. Nah, sekarang kalau negatif sama negatif berdekatan, maka menjadi positif. Yang pertama dengan membuat garis bilangan terlebih dahulu. Dari titik 0, negatif 2, berarti bilangan itu negatif, maka ke arah kiri. Dari 0 ke kiri 2 langkah. Negatif 2. Berhentinya di negatif 2. Dari negatif 2 ini ditambah 7. Ya, karena sudah berubah bentuk, ditambah 7. Berarti 7 ini positif, maka ke kanan. Dari negatif 2 ke kanan 7 langkah. Berhentinya di mana? Berhentinya di 5. Berarti hasilnya 5. Dari 0 tarik anak panah ke 5. Boleh di atas, boleh di bawah.
Asal satu saja ya, jangan dua-duanya. Jadi hasilnya negatif 2 dikurangi dalam kurung negatif 7 sama dengan 5. Atau bentuk operasinya bisa disederhanakan dengan negatif 2 ditambah 7 sama dengan 5. Seperti itu ya. Nah sekarang kebalikannya, apabila garis bilangannya sudah ada, kita menentukan operasinya. Apakah itu penjumlahan atau pengurangan. Garis bilangannya seperti ini. Anak panah pertama itu yang biru. Anak panah kedua yang merah. Anak panah ketiga hasilnya yang orange. Nah, anak panah pertama kita lihat. Berapa dari 0 ke kiri? Berhentinya di negatif 3. Berarti negatif 3 ditambah dari anak panah kedua yang berwarna merah. Dari negatif 3, 6 langkah ke kanan. Berarti positif. Berarti negatif 3 ditambah 6. Sama dengan hasilnya yang bawah. Dari 0 ditarik ke tempat berhentinya anak panah terakhir. Yaitu 3. Maka operasi ini adalah negatif 3 ditambah 6. Hasilnya 3. Negatif 3 ditambah 6 sama dengan 3. Itu ya. Kenapa Ibu berikan materi seperti ini? Karena pada ujian 2 tahun yang lalu ini keluar nih. Jadi garis bilangannya sudah ada, kemudian kalian menentukan operasinya ya. Jadi terbalik, bukan kita diminta membuat garis bilangan tetapi diminta menentukan operasinya. Oke, sekarang itu dengan menggunakan garis bilangan. Yang sekarang menghitung langsung tanpa menggunakan garis bilangan. Kalau seperti ini, kotak pertama 27 ditambah 41 sama dengan seperti ini mah anak kelas 1 bisa ya insya Allah. Tinggal dijumlahkan bersusun saja, hasilnya 68. Negatif 9 ditambah 6 sama dengan berapa? Nah, kalau Ibu dulu ketika masih SD itu pernah diberikan cara oleh guru Ibu, apabila bilangan bulat, operasi bilangan bulat, ini memang konsep yang tidak benar, akan tetapi lebih memudahkan. Jadi apabila ada tanda negatif, maka itu ibaratkan hutang. Dan apabila tidak ada tandanya, maka itu ibaratkan harta. Jadi itu tips dari Ibu guru dulu waktu Ibu masih sekolah di SD. Jadi itu memang bukan konsep yang benar, tetapi itu adalah ibaratnya jembatan keledai agar kita lebih mudah memahami matematika. Jadi apabila ini khusus untuk penjumlahan dan pengurangan ya. Istilah-istilah seperti itu. Apabila ada negatif, maka ibaratkan itu hutang kita. Apabila itu tandanya positif, maka itu harta kita. Jadi untuk yang kedua, negatif 9 ditambah 6 sama dengan berapa? Ibaratkan begini, Ibu punya hutang 9. Kenapa? Karena itu negatif. Berarti hutang. Ibu punya hutang 9, punya hartanya 6. Sementara hutang itu harus dibayar. Ya, jadi konsep kita adalah hutang harus dibayar. Jadi negatif 9 ditambah 6 sama dengan berapa? Ibu punya hutang 9, tetapi punya harta yang untuk membayar hanya 6. Berarti kan banyakkan hutangnya daripada hartanya. Maka yang 6 ini harus harus digunakan untuk membayar hutang Ibu yang 9. Berarti hutangnya masih ada atau tidak? Masih ada. Berapa? Hutangnya masih ada 3. Ya, jadi negatif 9 ditambah 6 sama dengan negatif 3. Kenapa 3? Karena memang hutang Ibu masih ada 3. Karena masih ada hutang, maka diberi tanda negatif. Artinya itu hutang. Seperti itu. Ya, itu untuk istilah-istilah saja supaya lebih mudah. Terus yang bawahnya negatif 12 ditambah negatif 9 sama dengan, ibaratkan begini, Ibu punya hutang 12 ditambah
hutang lagi 9. Berarti hutang ibu otomatis bertambah banyak karena sudah punya utang, ngutang lagi, begitu ya. Jadi negatif 12 ditambah negatif 9 sama dengan berapa? Sudah punya hutang 12 ditambah ngutang lagi 9, maka hutang ibu bertambah banyak jadi 21. 21 karena bentuknya hutang maka diberi tanda negatif. Seperti itu ya. Berikutnya ini misalnya lebih dari satu suku operasi ya. Negatif 23 dikurangi 11 ditambah 42 sama dengan berapa? Negatif 23 dikurangi 11 ditambah 42. Ibu punya hutang 23, ngutang lagi 11, terus dibayar 42. Jadinya berapa? Nah, itu di yang ini nanti dikirim jawabannya Japri, dikirim ke ibu ya. Ibu punya hutang 23, ngutang lagi 11, terus dibayar 42, yang buat membayarnya 42 ya. Jadinya berapa? Gitu ya. Ini PR nih, 1. Dan langsung ya, itu di luar tugas nanti sendiri. Boleh Japri. Nah, ini agar lebih mudah menghitung operasi bilangan bulat, khususnya untuk penjumlahan dan pengurangan saja ya. Bilangan negatif ibaratkan hutang, bilangan positif ibaratkan harta. Hutang harus dibayar jika masih punya harta. Oke, ini khusus untuk penjumlahan dan pengurangan. Tugas hari ini mengerjakan latihan tugas mandiri halaman 13 bagian 1 saja di LKS ya. Halaman 13 tugas mandiri bagian 1 kerjakan di LKS. Oke, untuk hari ini cukup dan jangan lupa tetap percaya diri, buka pikiran kita, jangan membatasi diri, yakin bahwa diri kita bisa. Oke? Jangan lupa matematika itu menyenangkan ya. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.